Dan kupu-kupu yang tepat adalah kupu-kupu yang ini. Nah, ini nanti semua anak. Jadi di sini misalkan ini jawabannya yang salah gitu ya, saya salahkan. Hai semua, bersama Oma Belajar Solution, solusi mudah belajar di rumah. Jangan lupa like dan subscribe agar kalian mendapatkan video menarik lainnya dari Oma Belajar Solution. Hidupkan lonceng notifikasinya ya. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mendaftarkan di platform Quizizz. Ya, platform ini sangat menarik sekali untuk kita gunakan sebagai platform media pembelajaran dalam membuat soal-soal yang interaktif. Kita langsung masuk saja, kita ketikkan QUIZIZZ. Jadi ini ya, Quizizz. Nah, setelah ada seperti ini, kita pilih yang sign up. Jadi di sini kita klik sign up. Nah, kita diminta untuk melanjutkan, yaitu kita pilih continue with Google. Oke, jadi akunnya silahkan dipilih akun mana yang akan didaftarkan. Saya akan mendaftarkan akun ini. Saya tinggal klik saja. Ya, ini adalah tampilan beranda dari Quizizz. Kemudian langsung saja kita akan mencoba membuat soal. Nah, untuk membuat soal ada dua pilihan. Kita akan melaksanakan pembelajaran secara langsung, berarti kita pilih listen. Kemudian kalau kita membuat quiz yang bisa diakses anak secara asinkronus, berarti tidak langsung, artinya bisa di waktu yang berbeda, kita pilih yang quiz. Supaya ini bisa diakses dalam waktu yang berbeda, maka kita pilih quiz. Nah, kita judul, misalkan judulnya adalah latihan soal. Ya, ini ya, kita pilih latihan soal. Kemudian topiknya saya pilih matematik, Inggris, biologi, komputer. Misalkan saya pilih untuk topiknya, ini bebas topiknya ya, kita pilih yang relevan. Misalkan saya pilih yang matematik. Misalkan kemudian kita ada 5 pilihan untuk soal yang akan kita buat itu, apakah multiple choice, berarti artinya pilihan ganda, apakah polling, apakah mengisi titik-titik kosong, atau apakah pertanyaan terbuka di mana memungkinkan berbagai mana jawaban, atau apakah slide. Jadi ini ada 5 pilihan, dan untuk contoh yang pertama ini saya akan membuat multiple choice. Nah, ini kita kalau misalkan soal tersebut tidak menghendaki gambar, maka kita tinggal ketikkan saja pertanyaan. Misalkan ibu kota Indonesia adalah, ya, nah titiknya 4, 1, 2, 3, 4. Nah, misalkan kita pilih yang pertama adalah misalkan Semarang. Kemudian yang kedua adalah Jakarta. Kemudian yang berikutnya adalah Bandung. Yang keenam, misalkan kita pilih Yogyakarta. Nah, dari pilihan ini kita diminta untuk memilih mana yang benar jawabannya. Misalkan jawabannya benar adalah ini, Jakarta. Jadi kita tinggal save. Jadi ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Berarti kita tinggal save saja. Oke, ini soal yang pertama sudah jadi. Kemudian misalkan soal tersebut kita mau soal yang kedua dengan memasukkan gambar. Kita pilih sama untuk soal kedua. Apakah soal tersebut bentuknya sama atau tidak? Kita pilih new question. Kita misalkan masih sama, multiple choice. Namun saat ini kita akan memberikan gambar. Memberikan gambar itu bisa pilih image, ya. Nah, image itu juga bisa dicari dari Google atau dari gambar yang ada di komputer kita. Untuk gambar yang sudah ada di komputer kita, berarti kita pilih drag and drop. Namun jika gambar itu dari internet, maka kita tinggal cari di internet. Nah, kita misalkan memilih dari Google, tinggal ketik aja di sini kupu-kupu, misalkan seperti ini ya. Nah, ini sudah ada. Kita sudah diminta dari sini. Kebetulan gambar ini sudah ada dari internet. Nah,
kalau misalkan gambar tersebut kita mencoba untuk keliling segitiga gitu ya, misalkan dia matematika, apakah ada, kita cek dulu karena ini juga direferensi dari Google. Lah ternyata juga ada. Jadi ini soal-soal yang juga sudah ada. Misalkan saya pilih seperti ini, saya tinggal insert saja. Oke, ini gambarnya sudah muncul, tinggal kita tuliskan pertanyaannya, misalkan tentukan keliling gambar berikut. Yang pertama misalkan jawabannya adalah 18 cm. Ini kemudian yang kedua misalkan 26 atau 20 gitu ya, 20 cm. Yang ketiga adalah 26 cm, dan yang keempat kita kasih 14 gitu, 14 cm. Oke, nah kita pilihnya adalah jawaban yang tepat adalah tentunya dari 12 tambah 8 sudah 20 tambah 6 jawabannya adalah 26. Kita centang yang 26, kita simpan. Oke, pertanyaan kedua sudah muncul ya. Oke, untuk berikutnya kita coba lagi untuk menambah soal. Kita pilih multiple choice. Misalkan jawabannya adalah berupa gambar hewan kupu-kupu yang tepat adalah 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, kita tinggal di sini. Sekarang karena dia minta gambar, maka kita pilihnya bukan di sini tetapi di sini ya. Diklik change option to image. Jadi diminta untuk mengubah pilihan menjadi gambar. Nah, di sini kita juga bisa. Ini kan sudah ada. Kalau di sini tadi begitu kita pilih ini, kita tampil sama ini. Kalau ini kan search image using Google Save Search, artinya ini adalah gambar yang sudah dipilihkan dari Google. Tinggal kita pilih saja. Misalkan di sini sebagai pengecoh saya akan ngetik harimau, ya, saya enter. Nah, saya pilihnya misalkan adalah ini, tinggal saya insert. Jadi kan dari soal tadi diminta gambar yang tepat dari kupu-kupu ini sebagai pengecoh. Sudah muncul. Kemudian ini saya buat lagi image lagi, saya misalkan pilih adalah burung ini ya, nanti akan banyak. Nah, saya pilih ini. Nah, kebetulan bagus sekali, saya insert. Oke, kemudian satu lagi saya akan buat lagi, misalkan sebagai pengecoh adalah capung. Ya, nanti ini sebagai pengecoh anak saja. Ini yang terakhir, baru setelah ini dia akan membuat gambar yang sesungguhnya. Masih sama, change option to image. Saya pilih menjadi kupu-kupu. Ini jawaban yang benar. Oke, berarti misalkan saya pilih ini. Berarti otomatis jawabannya benar adalah ini. Berarti checklistnya ditaruh di sini. Baru kita save. Ya. Kemudian ini dari 3 soal sudah bisa ya. Jadi dari 3 soal. Kemudian bagaimana kalau kita mau mencoba untuk alokasi waktu? Nah, ini ada pilihan di kanan. Ada pilihan di kanan itu bisa alokasi waktu per soalnya itu mau dibuat 1 menit. Jadi soal tersebut akan berpindah selama 1 menit. Jika sudah 1 menit artinya soal tersebut berganti. Nah, ini sudah kelihatan. Jadi ini 1 menit, 1 menit, 1 menit. Ini secara langsung atau secara keseluruhan, di setting secara menyeluruh. Namun jika dia ingin disetting ada soal-soal yang dikehendaki hanya dengan waktu yang cepat, berarti ini adalah misalkan ini soal ini termasuk kategori mudah, ini 30. Nah, berarti menggantinya cukup di sini. Kalau mengganti di kanan tadi adalah untuk secara keseluruhan, kalau mengganti di sini itu hanya untuk
per soalnya. Ini 30, ini soalnya sulit, butuhnya sekitar misalkan katakanlah 5 menit. 5 menit baru berganti. Sedangkan ini misalkan saya ganti menjadi 1 menit tetap. Nah, ini sudah bisa. Artinya untuk setting soal untuk berikutnya, kita bagaimana untuk publikasi soal ini. Baik, kalau sudah semuanya maka kita tinggal pilih yaitu save. Di sini kita diminta untuk menambahkan gambar. Kita pilih misalkan belajar atau learn. Belajar. Kita cari gambar. Atau kalau kita sudah punya gambar tinggal drag and drop. Tapi kalau kita belum punya, kita cari belajar. Ini sudah ada. Kita pilih salah satu saja ya. Misalkan ini sebagai icon kita, kemudian kita insert. Ya, soalnya sudah jadi. Bahasanya Indonesia, kita bisa pilih bahasa Indonesia. Terus kemudian kita setting untuk kelas yang dimulai apakah dari kelas 1, 2, 3, kelas 5 atau bahkan yang ini untuk kelas berapa. Kita misalkan ini diteskan untuk anak kelas 4. Kemudian atau dia sampai bisa digunakan untuk sampai umum. Itu juga bisa. Tapi misalkan kita hanya kelas 4 ya kita kelas 4. Kemudian di sini jangan lupa visibilitas, artinya kita akan membagikan ini sebagai publik dan siapa saja bisa mengakses. Ini berarti dipilih publik. Kalau privat berarti hanya kita saja yang bisa. Kita pilih publik, kemudian kita save. Ya, ini sudah jadi. Jadi latihan soal kita sudah jadi. Tinggal ada 2 pilihan di sini. Mau kita start sebagai kuis secara langsung atau kita jadikan PR. Jadi kalau dijadikan live quiz artinya nanti kuis ini akan berjalan dengan peserta pada saat waktu yang bersamaan. Namun kita pilih yang ini, nanti berarti kuis ini bisa dibagikan dalam bentuk link dan bisa diakses oleh anak-anak di waktu yang berbeda. Jadi untuk mendapatkannya kita misalkan ini, kemudian ini waktunya kita kasih sampai batas paling akhir. Jadi untuk kuisis ini memang waktunya dibatasi ya. Jadi artinya pada versi sebelumnya dia bisa tanpa deadline. Artinya dalam 1 tahun, setengah tahun, sampai bahkan tanpa batasan waktu itu bisa pada beberapa waktu pertama kali di launching. Tapi sekarang ada batasan waktu sekitar 2 minggu. Jadi maksimal adalah 2 minggu kuis ini. Jadi nanti hanya bisa dibagikan selama 2 minggu. Jadi kalau sudah, kita tinggal pilih setuju. Sudah setuju, kita sip ini. Nah, anak-anak diminta untuk ini ada 2. Jadi anak-anak bisa bermain dengan memasukkan kode ini. Jadi ini bisa kita copy. Kita bisa copy, tinggal nanti kita paste atau kita share link. Share link artinya ini. Ya, kita sudah sharing artinya kita sudah mengopi ini. Berarti kita misalkan mau bagikan ini ke WA anak bisa, atau kita misalkan mau taruh di Word juga bisa. Jadi link ini sudah berupa link ya. Jadi kalau misalkan ini saya Ctrl V, nah ini sudah link. Artinya link ini sudah bisa digunakan. Ini juga sudah bisa digunakan di HP untuk link ini. Jadi artinya tinggal dibagikan link ini, bisa ke WA, bisa ke HP, anak-anak sudah bisa bermain. Oke, kita akan preview apakah soal itu sudah jadi di sini. Kita preview. Kita mulai ya. Berarti soal yang sudah kita buat tadi bagaimana hasilnya. Nah, ini anak-anak sudah bisa di sini. Nah, ibu kota Indonesia adalah, misalkan kita jawab Semarang pasti salah. Kita jawab Jakarta. Ya, betul, jawabannya adalah betul. Ini ada meme namanya. Ini sudah masuk. Jadi anak-anak nanti akan tampilnya seperti hewan kupu-kupu yang tepat adalah kupu-kupu yang ini. Nah, ini nanti semua anak. Jadi di sini misalkan ini jawabannya yang salah gitu ya. Saya salahkan. Dia jawabannya adalah salah. Jadi ini nanti adalah nama-nama anak. Nama-nama anak dan bisa digunakan misalkan ini. Ini kenapa diulang? Karena ada fitur yang kita manfaatkan bisa mengulang jawaban yang salah. Ini tadi gambaran anak-anak. Jadi nanti sangat menarik sekali. Jadi anak-anak nanti akan berkompetisi satu dengan yang lain.
Demikian materi pembahasan pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Jangan lupa like, subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian memperoleh video menarik lainnya dari channel Omah Belajar Solution. Solusi mudah belajar di rumah.